Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat operator semuanya. Berjumpa lagi dengan Pak Hanif ya. Kali ini saya akan berbagi file aplikasi data siswa dan juga keuangan sekolah ya. Jadi untuk pembayaran misalkan SPP atau pembayaran uang seragam, uang buku dan lain-lain ya. Jadi nanti filenya saya bagikan gratis. Nanti saya cantumkan linknya di deskripsi ya. Dan saya minta untuk ini pembahasannya disimak sampai tuntas ya. Biasanya teman-teman ini butuh filenya langsung diunduh filenya tetapi tidak dilihat videonya. Jadi nanti waktu ada kesulitan untuk mengisinya itu akhirnya bertanya lagi gitu ya. Jadi disimak sampai tuntas penjelasannya dan pembahasannya di video nanti sampai selesai gitu ya. Oke, kita mulai saja pembahasan aplikasinya. Oke, nanti setelah diunduh aplikasinya ini berupa Excel ya. Setelah itu nanti diklik aja ini filenya. Nah, tampilannya seperti ini. Langkah pertama yang kita lakukan adalah masuk ke setelan. Ya, kita input data sekolahnya dulu ya. Kita ganti ya data sekolahnya. Nah, ini misalkan kita ganti ini, misalkan TK. Nah, nomor NPS-nya berapa? Nah, kepala sekolahnya misalkan siapa? Alamatnya misalkan ini di Manuan gitu ya. Setelah itu kita simpan. Data berhasil disimpan gitu ya. Setelah itu di close. Lalu kita upload logo sekolahnya, misalkan nanti di tambahin logo sekolahnya, misalkan ini. Ya. Nanti ini belum berubah ya. Kita klik di berandanya dulu aja lah. Langsung masuk ke setelan lagi. Nah, ini sudah berubah ya. Ini ada kesalahan ini. Itu ya. Nah, langkah selanjutnya adalah ini tambah kelas gitu ya. Kita tambah kelas dulu. Misalkan tambah kelas ini kelompok atau kelas gitu ya. Kelas A gitu ya. Tahunnya misalkan tahun 2023 tambah terus kelas B, kelas atau kelompok gitu ya, terserah teman-teman ya. 2003 tambah. Nah, kalau kelas sudah kita buat ya, tampil di sini. Lalu kita close, baru kita membuat tagihannya. Buat item tagihan ya. Misalkan yang kelas A ini kita buat kelas A-nya dulu. Tagihannya apa aja? Misalkan SPP bulanan gitu ya. Berapa totalnya? Misalkan totalnya 100.000. Berapa jumlah angsurannya? Ya. Misalkan kalau hanya satu kali ya tulis saja satu kali lalu diklik tambah item. Nah, nanti langsung masuk ke sebelah kanan ini ya, daftar item ini. Lalu misalkan kalau kelas A ini pertama kali ada uang gedung misalkan ya. Betul uang gedung berapa? Misalkan 500.000 atau 600.000 ya. Misalkan ya. Ini diangsur misalkan 2 kali gitu ya. Lalu tambah item. Lalu misalkan kelas A ini ada lagi uang seragam, misalkan ya. Seragam.
misalkan 250.000, diangsur 2 kali juga, terus saja tambah item muncul ya. Kalau kelas A sudah, misalkan sudah hanya 3 ini aja, lalu kita buat yang item tagihan yang kelas B. Kelas B ini hanya SPP bulanan misalkan. Total tagihannya misalkan sama ya, SPP-nya 100.000, angsuran sekali udah tambah item. Lalu klik simpan. Nah, berhasil membuat tagihan ya. Lalu setelah itu kita close. Lalu langkah selanjutnya masuk ke benda ini data siswa. Kita input data siswa ya. Kita input data siswa, klik tambah di sini. Misalkan ini Tuti. Misalkan ya. Nomor induknya 110 gitu ya. Kelasnya kelas A. Oh, ini kalau belum tampil di sini close aja dulu ya. Kalau belum tampil klik tambah ini, cek lagi, tampil ini setelan ini ya. Sudah ini berarti sudah. Lalu di beranda data siswa tambah, nah udah tampil ya. Lalu kita input, ini namanya saya kan Tuti gitu ya. Nomor induknya 110 misalkan ya, kelas A. Tampilkan formulir. Nah, ini tampilkan formulir ini inputan sudah sesuai dengan Dapodik ya. Tinggal diisi aja teman-teman ya. Kan Tuti perempuan, nomor nicknya berapa, misalkan 3578 0000 gitu ya. Misalkan ini ya. Nomor kakaknya, tanggal lahirnya misalkan tanggal 15/09/2018 misalkan ya. Terus nomor aktenya berapa, agama misalkan Islam. Diisi ya, bukan pilihannya. Terus alamat misalkan ini Manuan ya, RT-nya 2, 3, RT 5, kecamatannya misalkan Tandes, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Posnya nanti diisi ya, monggo ya. Kap ini misalkan tempat tinggal bersama orang tua. Mode transportasinya naik sepeda motor. Anak keberapa? Anak 1. Nah, ini kan sudah ya, kalau misalkan tidak menerima tinggal dipilih aja nih, klik. Terus data ayah kandung misalkan Susilo. Nomor nicknya 3578 sekian gitu ya. Tahun lahirnya 1980 misalkan ya. Pendidikannya S1, pekerjaannya swasta, penghasilannya misalkan 3 juta. Terus nama ibu kandungnya, nama ibu kandungnya Siti misalkan ya. Nicknya 358
sekian, tahun lahirnya 1907 misalnya, pendidikan SMA, kerjaan ibu rumah tangga. Nah, kalau sudah selesai misalkan klik simpan, data berhasil disimpan. Nah, lalu misalkan mau ditambah lagi, misalkan Didik, nomor induknya 201 gitu ya, kelas misalkan kelas B, tampilkan formulir. Nah, sama dengan yang tadi ya, tinggal diisi. Selanjutnya ini tanggal lahirnya misalkan 23/06/2017 misalkan ya, agama Islam, alamatnya. Setelah selesai semua baru disimpan ya, data berhasil disimpan. Oke. Kalau sudah misalkan nah ini kalau misalkan ngupload foto bisa ya teman-teman ya. Di bawah sendiri ini ada upload foto, misalkan upload foto. Nah, upload foto ya, misalkan ini. Setelah itu klik simpan. Ya. Lalu di close gitu ya. Nah, kalau teman-teman mau ini menampilkan datanya ini di Excel, klik open data ya ini. Nah, ini ya. Nanti ini bisa dijadikan acuan untuk pengisian dapodik ya. Jadi ini teman-teman mengisi biodata ini, kalau misalkan ada yang mendaftar siswa baru ya, nanti sebelum dapodik dirilis bisa mengisi ini dulu gitu ya. Jadi nanti tinggal copy paste aja ke dapodik gitu ya. Ini nanti tinggal diklik ini aja, seluruhnya nanti langsung di copy paste, di copy langsung file new di Excel, langsung dipastekan di Excel yang baru gitu ya. Kalau sudah misalkan ini kembali ke aplikasi. Kalau sudah menginput data siswanya sudah selesai, baru ke ini misalkan pembayaran sekolah gitu ya. Misalkan tadi ini peserta didiknya ini tadi nomor induknya 110 gitu ya. 110 ini kita cari berdasarkan ini nomor induk 110, klik cari. Nah, ini di sini muncul ya. Ini 110 nama tutik kelas A, total tagihannya ini 950, total dibayar 0 gitu ya. Nah, kalau misalkan ini dia mau membayar ini SPP bulanan, klik aja di ini, pilih pembayaran ya, 2 kali, nanti muncul di sini untuk bayar SPP bulanan. Nah, misalkan ini dia membayar kan 1 kali ya, bayar lunas ini 100.000. Kalau sudah, klik bayar, transaksi berhasil gitu ya. Nah, di sini dia tampil ya, ini 110 nama tutik, total tagihan 950, total dibayarnya 100, sisa tagihan 850. Kalau dia hanya membayar ini, kalau mau ngeprint kwitansinya bisa diklik printer ini ya, print ya. Kalau misalkan ini mau bayar lagi ini ya, di close dulu, lalu dicari lagi tadi 110. Nah, ini SPP tadi sudah bayar ya. Lalu mau membayar uang gedungnya, ya, klik di uang gedung ini, klik 2 kali, muncul di sini. Misalkan ini tagihannya ini kan 600.000 ya, 600.000 jumlah 500.000 di yang 2 kali, berarti yang harus dibayar 300.000 gitu ya. Langsung klik bayar.
transaksi berhasil gitu ya. Nah ini tadi ya, berarti sudah membayar, dia total tagihan 450, total dibayar 400, sisa tagihan 550. Lalu dia juga sekaligus mengangsur yang tadi sih uang seragam ya, kita cari lagi yang sudah kosong. Uang seragamnya ini ya, klik 2 kali di sini. Nah karena ini angsuran 2 kali 250 ya, jumlah dibayarnya 125.000 gitu ya. Kalau misalkan ini dia langsung bayar 125 ya langsung aja, nggak usah diisi telah dibayarkan. Kalau misalkan ini dia mengasurnya 100.000 dulu ya, 100.000 ini ya langsung bayar berhasil gitu ya. Nah ini kan berarti total yang telah dibayar 520, sisa tagihannya 425. Nah ini kalau misalkan mau di print bisa langsung di print ini. Nah, misalkan ini kan kalau ada printernya dia langsung terhubung ke print ya. Kalau misalkan di sini tidak ada printernya, kita simpan ke PDF ya. Tagihan misalkan Tuti, kita save. Nah kita cari, kita simpan tadi di mana, tagihan Tuti. Nah ini ya, kedua alamat pemenuhan Tuti ini bisa langsung di print gitu ya. Jadi setelah membayar, jenis pembayar tanggal 31 Mei ini, SPP bulanan 100.000, uang gedung 300, uang seragamnya 125 gitu ya. Gitu ya. Ya untuk ini ya, di pembayaran ini ya, di kwitansinya tadi ini kan ada ya, telah disimpan PDF tadi ini kan. Nah ini kan ada logonya, logo sekolah ya, kwitansinya ya. Ini harus kita rubah dulu. Caranya ini masuk ke beranda ini, data siswa, kita open data ya. Open data, kalau sudah masuk Excelnya ini ada di sheet namanya data siswa. Kursornya di sini, kita klik kanan, kita unhide, klik unhide. Nah ini ada sheet bukti pembayaran, kita klik ini aja, kita oke. Nah di sini ya, jadi sheetnya tersembunyi. Kita tampilkan dulu. Kalau sudah ini kita klik kanan, kita mau kita ganti, klik kanan ya, change picture. Nah ini misalkan mau kita ganti logonya tadi ini, misalkan ini ya. Nah ini sudah berubah ya. Kalau sudah berubah ini sudah kita ganti dengan logo sekolah kita kembali ke data siswa, kita kembali ke aplikasi. Nah kalau kita mau ngeprint lagi di pembayaran, kita cari nanti tadi nomor induknya 110, misalkan ini kita cari, kita klik lihat detail pembayaran. Lalu kalau mau kita print, kita klik gambar printer ini, lalu kita simpan misalkan tagihan tadi ya, kita save. Nah itu kita cek tagihan Tuti. Nah ini ya sudah ganti ya. Jadi gitu ya caranya untuk mengganti logo sekolahan di bukti fisik, bukti kwitansi atau ini tadi kwitansinya itu. Langsung ini kita balik lagi, sudah di close. Nah kalau misalnya yang tadi ini mau membayar yang kelas B ini siapa, Didik gitu ya. Didik ini nomor induknya 201 ya. Nomor sekolah Didik 201 misalkan. Cari ini sini, oh ya ini cuman
SPP, misalkan mau membayar SPP ya, sini langsung tulis saja bayar. Ini ya. Ya, nah ini ya kalau sudah membayar ya, akhirnya tinggal di print aja gitu ya. 01 kita cek lagi, misalkan ini sudah, nah ini sudah bayar ya. Tuh, langsung kita ini nanti di sini sudah membayar. Ini keuangan juga saya nih, misalkan ini kita tanggal awalnya tadi misalkan kita tentukan tanggal 1 bulan 5 tahun 2023 tanggal awal ya. Tanggal akhirnya ini tanggal 31 tanggal 31 kita cari ini ya. Jadi di sini kas pembayaran siswa 525, kas debit ini saldo 525. Ini di sini nanti ini bisa kita print gitu ya. Bisa kita print semuanya nih, laporan keuangannya mulai dari tanggal berapa sampai tanggal berapa nanti di sini tampil ya. Jadi yang belum terbayarkan saldonya ini masih 525. Itu ya. Itu lalu apalagi ya yang perlu diperhatikan, hanya kayaknya sudah ini. Yang perlu diperhatikan itu sudah semuanya. Kan ini kok belum berubah ini ya. Terus ini aja. Kita buka lagi. Nah ini Brandau ini ya. Tadi ini kan nama TK-nya belum berubah ya teman-teman ya. Kalau belum berubah kita close saja dulu, lalu kita buka lagi aplikasinya ya. Lalu kita cek lagi misalkan keuangannya ini ya. Kalau misalkan teman-teman ini mau menghapus ya, mau menghapus ini, misalkan ini di sini di setelan ini kita lihat ya, bagian kelas A. Nah ini mau menghapus bisa ini ya teman-teman ya, tinggal diklik ini, nah tinggal diklik hapus itu ya. Lalu misalkan ini sudah semua, ini gampang ya teman-teman ya. Ini yang penting di sini di peserta didik ya teman-teman ya. Jadi ini gini ya, saya jelaskan sedikit untuk data siswa ini kenapa input dulu. Kalau misalkan ada yang daftar input ya, lalu kan di open data ini kan nanti di sini ada tanggal lahir ya teman-teman ya. Nanti saya share juga untuk melihat menentukan umur siswa ini, karena kalau misalkan di TK mulai umur 4 sampai 6 ya teman-teman ya. Jadi nanti saya setelah ini nanti saya share lagi, saya bagikan lagi rumus untuk menentukan usia siswa. Jadi nanti teman-teman telah menerima ini pendaftaran siswa baru sudah diinput di sini ya. Nanti kita tentukan dulu, kita lihat dulu, kita membuat Excelnya untuk melihat usianya. Jadi nanti kalau misalkan ini anak ini usianya masih di bawah 4 tahun ya, berarti nanti di dapodiknya jangan diinput gitu ya teman-teman ya. Jadi ini diisi dulu, aplikasi ini penting untuk
teman-teman sebagai langkah awal sebelum dapodik dirilis ya, untuk mengisi data siswa ini, dan juga aplikasi ini kita pergunakan untuk sekaligus untuk keuangan sekolah gitu ya. Jadi nanti di sini apa aja yang perlu diinput di setelan ini ya. Ini kan bisa dilihat tagihannya ya. Kalau kelas A ini tagihannya apa aja? SPP, uang gedung, uang seragam. Ya. Jadi di langkah awal tadi, yang langkah awal kalau misalkan mau ditambah lagi yang kelas B-nya bisa di sini nama tagihannya apa, gitu ya. Nah, lalu nanti setelah itu disimpan, gitu ya. Itu aja teman-teman. Mudah-mudahan file ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya, ya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel saya supaya saya bisa untuk membuat tutorial-tutorial yang lain. Itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.